Halo sob, jumpa kembali di BHC Aquatic Channel. Kali ini kita akan beres-beres nih sob. Kita akan mindahkan rak akuarium dari kayu yang pernah kita buat ke sebelah sini agar tidak kebul ya, karena rumah saya itu di pinggir banget jalan. Nah, karena itu kita coba pindahkan ya sob, agar lebih jauh dikit dari jalan. Di sini saya cuma menggunakan rak minimalis dari kayu yang saya buat ya sob. Oke, selanjutnya kita akan coba bersihkan akuarium bekas ikan cana ya sob. Saya kemarin itu progres ikan cana maru yellow centarum ya sob. Jadi sekarang untuk cana marunya saya progres di outdoor ya sob. Jadi untuk di teras saya mau fokus buat menipon ikan gapi saja. Untuk akuariumnya lumayan banyak. Saya pas progres itu ukurannya itu 20 x 15 x 15 ya, panjang, lebar dan tingginya. Jadi untuk membersihkannya lumayan memakan waktu ya sob. Oke, selanjutnya saya coba susun boxnya di atas rak kayu yang sudah saya buat. Oke, sepertinya cukup ya. Di sini saya menggunakan 6 box baru yang ukurannya sedang saja. Saya sambil bersihkan ini tanaman yang sudah terlalu rimbun ya, agar terlihat lebih enak saja. Nah, sudah saatnya kita isi air box untuk ikan gapinya ya sob. Di sini saya sudah mengendapkan airnya selama 2 harian ya, menggunakan galon bekas. Kenapa harus saya endapkan? Karena air di saya itu mengandung banyak kaporit ya sob. Nah, saya menggunakan air PDAM. Jadi kalau sobat di rumah airnya PDAM wajib diendapkan ya sob. Oke, tidak lupa kita menggunakan garam ikan ya sob, karena garam ikan itu membantu untuk mencegah penyakit ya pada airnya, apalagi air di saya itu menggunakan air kaporit. Nah, jangan lupa juga saya menggunakan akriplavin ya, atau obat hijau ya. Ini cukup beberapa tetes saja agar membuat air lebih stabil saja untuk ikan gapinya. Nah, agar lebih enak dipandang, kita coba tanamkan sirih gading ya sob. Kita cari pucuk sirih gadingnya. Nah, ini dia, ini pucuknya, daunnya lebat-lebat ya sob. Kita coba untuk memotongnya. Ini lumayan rimbun, jadi coba saya potong agar nanti tambah rimbun lagi. Ini kita coba potong dulu segini, nanti kita akan coba potong-potong lagi beberapa bagian ya sob. Nah, selanjutnya sobat di rumah bisa menyiapkan untuk gantungan tanamannya ya sob. Saya di sini menggunakan gagang pegangan bekas galon ya sob. Nah, selanjutnya kita coba potong-potong beberapa bagian daun sirih gadingnya ya. Jangan lupa sisakan 2 atau 3 daun ya, jangan sampai habis karena ini buat hiasan akuarium. Jadi kalau habis itu lama untuk tumbuhnya. Kalau kita sisakan daunnya itu sebelum tumbuh tunas baru itu sudah terlihat lebih enak dipandang. Nah, seperti ini saya sisakan 2 atau 3 daun saja. Sama untuk yang ini daunnya lebih besar ya sob. Nah, lihat. Nah, di sini 2 daun sampai 3 daun saya potong ya. Jadi tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit juga. Oke, selanjutnya mungkin kita akan coba gantungkan pengaitnya di baskomnya ya. Saya coba atur-atur posisinya yang lebih bagus, enaknya seperti apa. Kayaknya sih digaitkan seperti ini ya sob. Nah, seperti ini. Oke, kita ulangi stepnya ke baskom yang lainnya. Jangan lupa ya sob, untuk pengaitnya itu ditekuk terlebih dahulu agar bisa menggantung ya. Kalau misalnya tidak ditekuk terlebih dahulu itu gak bisa menggantung seperti ini. Jadi harus dipastikan sudah ditekuk. Nah, kita tekuk-tekuk seperti ini baru kita gantungkan. Saya yakin pasti sobat di rumah punya ya yang seperti ini, galon bekas. Daripada langsung dibuang, mending kita manfaatkan. Dari pegangannya sampai galon bekasnya bisa kita manfaatkan. Jadi tidak mubazir, langsung kita buang atau langsung kita berikan ke pengepul. Bisa kita manfaatkan, bisa jadi pot atau bisa jadi akuarium mini pond sederhana.
Dan gagangnya pun bisa menjadi gantungan tanaman hiasnya untuk akuarium. Nah, nampaknya sudah terlihat lebih cantik ya sob. Jadi kita coba gantungkan tanaman sirih gadingnya pada gantungan pegangan air galon tadi. Nah, mungkin seperti ini. Di catatan ya sob, untuk sirih gading ini baiknya itu tidak terendam secara menyeluruh. Jadi cukup batang bawahnya saja sama akarnya sedikit. Jadi gak perlu terlalu banyak, yang penting airnya nempel ke akarnya. Nanti akar tersebut, batang tersebut menyerap air dan nanti tumbuh akar baru. Akar air sama akar dari darat itu beda ya sob kalau sirih gading. Kalau akar air itu biasanya lebih tipis, lebih kecil-kecil dan warnanya itu putih. Sedangkan kalau kita tanam di tanah, akarnya itu tebal dan agak hitam ya sobnya. Jadi tidak perlu dicelupkan atau dimasukkan semuanya daunnya ke dalam akuarium. Itu yang saya lakukan sob untuk di mini pond saya. Nah, ini dia sob hasilnya. Gimana? Cantik kan? Sobat di rumah bisa mencobanya ya, karena ini simple dan terlihat lebih cantik aja untuk kolam gapi teman-teman semuanya di rumah. Nah, lihat. Oke, cantik. Selanjutnya tentunya kita akan memindahkan indukan ikan gapinya ya. Di sini saya punya remajaan campuran ya sob. Ini mungkin bisa dibilang sedikit rejekan ya, karena belum saya sortir. Nah, sini ada yang cukup lumayan bagus, menarik, meskipun ekornya tadi berantakan ya sob. Tapi gak apa-apa, kita pindahkan saja karena ini masih remaja, masih dalam tahap pertumbuhan ya sob. Bisa jadi nanti dewasanya ekornya lebih lebar lagi. Nah, ini kita ambil juga sepasang ya. Jadi satu jantan, 2 betina kalau saya itu, untuk satu baskom pembesaran. Itu untuk fokuskannya ke breeding ya sob, untuk memperbanyak lagi. Jadi kalau untuk breeding itu gak boleh terlalu banyak ya. Jadi cukup satu jantan, 2 betina saja. Nah, untuk kolam yang satu ini tanaman mata lelenya sudah sangat penuh ya sob. Seperti biasa, kalau tanaman mata lele itu cepat banget untuk berkembang biaknya. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan deh ikan yang sudah kita sortir tadi, satu jantan 2 betina, ke dalam kolam ikan dari baskom. Ingat ya sob, airnya sudah diendapkan dan sudah dikasih garam ikan dan obat hijau ya sob, biar ikannya tidak stres dan aman. Di sini saya juga punya jenis albino koi, yang satu ada red airnya ya. Sebenarnya semuanya gen red air, tapi sudah hilang ya gen red airnya. Kita masukkan saja, semoga aja anakannya kedepannya menghasilkan red air lagi ya. Di sini betinanya red air, cuman untuk yang jantannya itu yang biasa ya. Oke, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya sob. See you next video.